Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngobrolin soal gimana kecerdasan buatan atau AI bakal ngubah total dunia kerja. Dan mungkin, ya jawabannya bakal bikin Anda kaget. Gak peduli apapun pekerjaan Anda sekarang. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Mungkin Anda mikir udah tahu jawabannya kan? Pasti pekerjaan yang butuh sentuhan manusia gitu. Tapi data-data terbaru nunjukin sesuatu yang bener-bener di luar dugaan. Perlindungan yang dulu kita pikir paling aman, kayak gelar sarjana misalnya, ternyata malah jadi target utama. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, kita sekarang lagi masuk ke era yang namanya disrupsi besar kerah putih. Ini bukan lagi cerita soal robot di pabrik ya. Ini soal algoritma yang kerja di kantor. Percaya atau enggak, temuan dari Pew Research Center nunjukin adanya pembalikan total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pekerja dengan gelar sarjana justru jadi kelompok yang paling rentan. Loh kok bisa? Soalnya, gelombang AI yang sekarang ini, yaitu generative AI, itu pinter banget ngerjain tugas-tugas kompleks yang basisnya bahasa dan penalaran. Hal-hal yang dulu cuma bisa dilakuin manusia. Jadi, ya, pekerjaan dengan gaji tinggi dan pendidikan tinggi sekarang malah ada di garis depan. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih spesifik. Sektor mana aja sih yang paling kena dampaknya? Skalanya benar-benar masif. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional ya, kita ngomongin potensi dampak ke 300 juta pekerjaan di seluruh dunia. Biar kebayang ya, itu hampir setara dengan seluruh populasi Amerika Serikat. Jadi ini bukan lagi masalah satu dua negara, ini fenomena global. Dan Forum Ekonomi Dunia ngasih tahu kalau perubahan ini bakal terjadi jauh lebih cepat dari yang kita kira. Mereka prediksi 83 juta pekerjaan bisa lenyap cuma dalam beberapa tahun ke depan. Kecepatan transformasinya itu loh, luar biasa. Jadi intinya gini, pekerjaan yang tugasnya rutin ngulang-ulang terus dan cuma ngolah informasi yang terstruktur, itu target paling empuk. Seperti yang bisa kita lihat ya, sektor administrasi, layanan pelanggan, bahkan pembuatan konten yang sifatnya dasar, itu semua rentan banget. Kenapa? Karena AI emang jago banget di tugas-tugas semacam ini. Layanan pelanggan itu contoh paling sempurna dari pergeseran yang dramatis ini. Kata Gartner, kalau di tahun 2019 agen manusia masih dominan banget, nanti di tahun 2026 mayoritas interaksi itu bakal dipegang sama AI. Ini benar-benar transformasi total dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tapi, tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Di tengah semua guncangan ini, ada kabar baiknya loh. Ada bidang-bidang di mana keahlian manusia itu bukan cuma lebih unggul, tapi emang nggak tergantikan. Nah, mari kita lihat di mana letak kekuatan kita. Kuncinya tuh di sini. AI itu jago banget ngerjain tugas yang terstruktur dan basisnya data. Tapi, AI nggak bisa niru empati, nggak bisa bikin penilaian moral yang kompleks, nggak punya kreativitas yang benar-benar original, dan juga nggak bisa beradaptasi secara fisik di lingkungan yang selalu berubah. Nah, inilah benteng pertahanan kita sebagai manusia. Jadi, profesi-profesi inilah yang bisa dibilang relatif aman. Sektor kesehatan yang butuh banget empati, bidang kreatif yang menuntut keaslian, keahlian vokasi kayak tukang listrik dan ledeng yang perlu adaptasi fisik di lapangan, dan tentu saja pendidikan yang sangat bergantung pada interaksi manusia yang dinamis. Perbedaannya benar-benar kelihatan jelas banget. Data dari Departemen Tenaga Kerja AS nunjukin penurunan drastis untuk pekerjaan rutin kayak entry data. Di saat yang sama, pekerjaan vokasi seperti tukang listrik justru diprediksi bakal tumbuh. Inilah bukti nyata dari pembalikan besar yang lagi terjadi. Tapi, aman bukan berarti kita bisa santai ya. Aturan main yang baru buat semua orang, apapun profesinya, adalah adaptasi. Peran kita semua bakal berevolusi. 40%. Coba deh ingat-ingat angka ini. Penting banget. Tapi 40% dari apa ya? Menurut laporan ABM, nah inilah urgensinya. Hampir separuh dari kita semua, para pekerja di seluruh dunia, perlu belajar keahlian baru, terutama yang digital ya, cuma dalam 3 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya tetap relevan. Dan kalau dihitung, 40% itu sama dengan 1,4 miliar manusia. Ini bukan cuma angka ya, ini adalah orang-orang nyata yang harus beradaptasi. Skala tantangan pendidikan dan pelatihannya tuh belum pernah terjadi sebelumnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum masa depan dunia kerja. AI itu nggak selalu soal menggantikan, tapi lebih sering soal augmentasi atau pemberdayaan. AI bakal jadi alat kolaborasi yang bikin para profesional, kayak dokter contohnya, jadi jauh lebih baik dalam pekerjaan mereka. Tentu aja ya,
Transisi segede ini pasti bawa tantangan sosial yang besar juga, terutama resiko kesenjangan yang makin lebar. Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Menurut Organisasi Perburuan Internasional, mayoritas pekerja global, 60%, justru nggak punya akses ke pelatihan yang mereka butuhkan. Ini resep yang sempurna buat ketimpangan, di mana jutaan orang berisiko banget buat ketinggalan. Jadi, tantangan terbesar buat pemerintah, perusahaan, dan kita sebagai individu adalah gimana cara ngelola transisi ini secara adil. Ini butuh investasi besar-besaran dalam pelatihan, peningkatan keahlian, dan juga jaring pengaman sosial biar semua orang bisa ikut serta dalam masa depan dunia kerja. Pada akhirnya semua ini balik lagi ke pertanyaan pribadi. Perubahan ini lagi terjadi dan cepet banget. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI bakal mengubah pekerjaan Anda, tapi bagaimana dan kapan. Jadi gimana? Anda siap?